Halo pemirsa setia Fibis News, kita kembali lagi di segmen Fibis Fokus untuk pekan ini bersama saya Joko Prayitno dan rekan saya Gani Prasetyo Aji. Pada Fibis Fokus kali ini kami akan memaparkan penjelasan mengenai kondisi fundamental dan juga harga-harga saham perusahaan sawit yang ada di Indonesia. Seperti kita ketahui bersama, pergerakan harga sawit global dalam beberapa waktu terakhir mengalami penurunan cukup signifikan. Hal tersebut cukup kontradiktif di mana pergerakan harga minyak mentah global yang saat ini sedang mengalami kenaikan rupanya tidak memberikan sebuah kondisi yang positif bagi pergerakan harga sawit dunia pada saat ini. Beberapa faktor fundamental seperti adanya laporan kenaikan persediaan minyak sawit di Malaysia rupanya cukup memberikan sebuah tekanan bagi harga minyak sawit global pada saat ini. Kondisi tersebut rupanya memberikan sebuah indikator yang sangat penting terhadap pergerakan minyak sawit, terutama pada perdagangan di kawasan Asia. Malaysia sebagai salah satu produsen minyak sawit terbesar di dunia pada saat ini, rupanya masih memberikan sebuah posisi yang penting bagi kondisi perdagangan minyak sawit. Malaysia mengumumkan bahwa persediaan minyak sawitnya pada bulan Oktober yang lalu mengalami kenaikan sebesar 2,51 ton yang merupakan sebuah persediaan tertinggi dalam 2 bulan terakhir. Pemerintah Malaysia mengumumkan bahwa kenaikan persediaan tersebut rupanya diakibatkan akibat adanya penundaan pengiriman minyak sawit yang terjadi pada bulan Oktober akibat adanya gangguan cuaca. Selain itu, sentimen yang cukup menekan pergerakan harga minyak sawit dunia pada saat ini ialah adanya laporan dari pemerintah India terkait dengan adanya penurunan impor sawit untuk bulan Oktober yang lalu yang mengalami penurunan sebesar 45%. Penurunan impor tersebut merupakan penurunan impor terbesar untuk tahun ini di India mengenai adanya sebuah ekspektasi yang negatif akibat adanya sebuah penurunan permintaan minyak nabati di negara tersebut. Penurunan impor minyak sawit di India juga disebabkan oleh adanya penumpukan yang semakin lama semakin besar yang ada di persediaan minyak sawit India pada saat ini. Oleh karena itu, pemerintah India cukup khawatir bahwa peningkatan persediaan minyak sawit yang ada di negaranya makin lama akan makin mengalami kenaikan. Harga minyak sawit pada hari ini berdasarkan chart berikut dilaporkan pada posisi 2.144 ringgit per ton yang merupakan level terendah dalam 2 tahun terakhir. Seperti kita bisa lihat bersama, tren negatif yang terjadi pada pergerakan minyak sawit semakin lama semakin menunjukkan penurunan cukup berarti. Bahkan tren penurunan terus menukik tajam dalam 1 bulan terakhir. Setelah pada bulan lalu harga minyak sawit sempat berada pada level terendah 2.100 ringgit per ton. Beberapa indikator teknikal bahkan masih mengalami penurunan yang mengindikasikan bahwa pergerakan harga minyak sawit akan masih menunjukkan sebuah tren penurunan yang sangat tajam pada akhir tahun ini. Beberapa pengamat memprediksi bahwa harga minyak sawit diperkirakan akan masih mengalami penurunan setidaknya sampai dengan bulan Desember. Indikasi peningkatan persediaan minyak mentah yang ada di Malaysia maupun Indonesia diperkirakan akan masih terjadi setidaknya sampai dengan akhir tahun ini. Gangguan cuaca dan juga turunnya permintaan minyak goreng di kedua negara tersebut diperkirakan akan menjadi indikator utama bagi meningkatnya persediaan minyak sawit di kedua negara tersebut. Bagi jangka pendek, pergerakan harga minyak sawit diperkirakan akan masih negatif. Namun dalam jangka panjang seperti dalam kurun waktu 3-5 tahun, pergerakan harga minyak sawit diperkirakan akan masih mengalami prospek yang cukup positif. Kondisi rebound diperkirakan akan berada pada tahun ketiga atau 3 tahun dari sekarang, di mana permintaan minyak nabati sebagai energi alternatif diperkirakan akan mengalami kenaikan seiring adanya penurunan persediaan minyak mentah dunia dalam jangka panjang. Terima kasih Joko. Sekarang saya akan memberikan penjelasan mengenai keterkaitan antara kelapa sawit dengan kinerja
emiten-emiten yang berada pada sektor pertanian, khususnya industri kelapa sawit Indonesia. Turunnya harga komoditas kelapa sawit dunia nampaknya memberikan tekanan yang cukup dalam terhadap kinerja perusahaan-perusahaan yang beroperasi pada industri tersebut, di mana otomatis penjualan perusahaan tersebut mengalami penurunan seiring dengan melemahnya harga jual CPO. Hal tersebut dapat dilihat dari laporan laba bersih perusahaan kelapa sawit yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia sepanjang kuartal 3 tahun 2012. Dari tabel dapat dilihat dari ke-9 saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dapat dilihat pada nomor 9 yaitu UNSP atau Bakri Sumatra Plantation mengalami penurunan laba bersih yang paling besar dibandingkan perusahaan-perusahaan lainnya yaitu sebesar 99,09% sehingga hanya mencapai 3,7 miliar rupiah. Sedangkan dari ke-9 perusahaan kelapa sawit kedelapannya memiliki pertumbuhan yang negatif, namun tidak dengan BC internasional yang berhasil mengalami peningkatan laba bersih walaupun kecil namun berhasil mengalami pertumbuhan sebesar 1,09% yaitu mencapai 102 miliar rupiah. Bagaimana dengan pergerakan saham-saham perusahaan-perusahaan tersebut dapat dilihat di tabel berikut di mana UNSP seiring dengan turunnya laba bersih pada kuartal 3 2012, pergerakan saham UNSP sendiri mengalami penurunan yang paling tajam dibandingkan saham-saham kelapa sawit lainnya, yaitu mencapai 67,02%, menjadi hanya 94 per lembar sahamnya. Sedangkan untuk BW Plantation berhasil mengalami peningkatan walaupun pada kuartal 3 2012 laba bersihnya mengalami penurunan, di mana BWPT naik sebesar 22,32%, sedangkan BC internasional yang laba bersihnya mengalami peningkatan hanya mengalami turun sebesar 1,10% ke level 900. Nampaknya bukan hanya penurunan harga CPO dunia yang memberikan tantangan terhadap industri kelapa sawit Indonesia, namun beberapa tantangan lainnya yaitu banyaknya aksi kampanye negatif yang ditujukan kepada produk CPO Indonesia yang dilancarkan oleh lembaga baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Kemudian tantangan berikutnya berasal dari kebijakan yang menghambat perdagangan CPO Indonesia yang diterapkan oleh negara-negara importir. Kemudian ditambah lagi dengan munculnya kompetitor baru seperti Brazil dan Afrika memberikan tekanan yang cukup kuat terhadap industri kelapa sawit Indonesia. Sedangkan dari dalam negeri sendiri terdapat kebijakan-kebijakan yang nampaknya memberikan penahanan terhadap pertumbuhan industri kelapa sawit Indonesia, di mana kebijakan tata ruang wilayah yang berimbas kepada ketersediaannya lahan untuk melakukan ekspansi bagi para pengusaha-pengusaha kelapa sawit. Kemudian infrastruktur dan untuk memperlancar dan meningkatkan efisiensi dari distribusi CPO nampaknya masih belum signifikan. Namun hal tersebut nampaknya masih berupa wacana dari pemerintah Indonesia. Sedangkan peraturan Menteri Keuangan nomor 28 tahun 2011 tentang bea keluar CPO berkisar sebesar 7,5% hingga 22,5%. Peraturan tersebut nampaknya memberikan imbas yang cukup besar bagi penjualan ataupun laba bersih yang diterima oleh pengusaha kelapa sawit Indonesia. Kemudian kebijakan lainnya yaitu pengenaan pajak berganda pada industri kelapa sawit Indonesia, di mana pengusaha Indonesia khususnya kelapa sawit dikenakan pajak produksi primer atau TBS, yaitu tandan buah segar, yang berarti pengusaha dalam negeri dikenakan 2 kali pajak, yaitu pajak produksi dan pajak pengolahan. Nampaknya pada tahun 2013 mendatang, industri kelapa sawit Indonesia masih memiliki tantangan yang cukup besar. Selain dari turunnya harga komoditas CPO global, tantangan dari dalam negeri juga memberikan tekanan yang cukup berat. Hal tersebut berefek pada pergerakan harga saham dari industri kelapa sawit Indonesia masih akan mengalami tekanan yang cukup dalam. Demikian adalah penjelasan mengenai pergerakan harga CPO dunia serta imbasnya terhadap pergerakan harga emiten kelapa sawit Indonesia.
Bersama saya Gani Prasetyo Aji dan rekan saya Joko Prayitno. Semoga bermanfaat dan Salam Fibis.